Prak, naik-naik ke puncak gunung. Cakep. Selamat datang di Keanekaragaman Hayati Part 1. Ada pepatah bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadinya kenalin dulu, nama gue Renzaki Adani. Di sini gue tutor biologi, matematika, dan tentunya pengetahuan kuantitatif. Hari ini gue mau jelasin tentang keanekaragaman hayati. Nah, apa sih keanekaragaman hayati? Nah, sebelum kita tahu itu, kita tuh harus tahu dulu, kita di keanekaragaman hayati ini, kita belajar apa? Nah, yang pertama, kita tuh belajar tentang pengertian tentunya. Pengertian. Nah, lalu yang kedua, kita juga belajar tentang tingkatan. Tingkatan dari keanekaragaman hayati. Nah, ini tuh nanti dibagi 3 lagi. Ada gen, ada spesies, dan ada juga ekosistem. Lalu setelah kita belajar tingkatan, kita belajar apa nih? Nah, kita belajar persebaran flora dan fauna. Flora dan fauna di Indonesia. Negara kita. Dan yang keempat, kalau tadi kita tuh belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, nah di keempat ini kita tuh belajar yang di dunia. Jadi bukan di Indonesia lagi, tapi di dunia. Lalu setelah itu kita belajar apa? Lalu setelah itu kita belajar tentang manfaat. Manfaat dari keanekaragaman hayati itu apa sih? Nah, dan yang terakhir, tapi tidak kalah penting, itu kita belajar tentang upaya pelestarian. Tapi di part 1 ini, kita tuh belajar dan fokusnya itu di pengertian, di tingkatan, dan persebaran yang ada di Indonesia gitu. Oke, langsung aja. Keanekaragaman hayati itu apa sih? Nah, udah kelihatan gitu. Dari namanya aja, udah ada aneka ragam. Udah ada keanekaragamannya. Nah, berarti di sini tuh kita belajar tentang keseluruhan variansi pada makhluk hidup tentunya. Pada makhluk hidup. Nah, yang terjadi itu karena adanya perbedaan tentunya saja. Kan ini udah aneka ragam, berarti ini tuh latar belakang terjadinya karena perbedaan. Adanya perbedaan. Tapi perbedaan apa dulu nih? Kan perbedaan banyak ya, ada yang beda agama lah, ada yang beda apa. Nah, di sini tuh dibatas. Jadi perbedaannya tuh kayak apa sih? Nah, kayak gen. Perbedaan gen, lalu spesies, habitat, bentuk tubuh, dan lain-lain gitu. Jadi nggak ngarang-ngarang, nggak beda agama atau beda apa, nggak. Nah, setelah itu, kan tadi kita berbicara tentang ini ya, keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu ada bahasa lainnya nggak sih? Nah, ada juga nih keanekaragaman hayati itu bahasa lainnya itu biodiversitas. Jadi nanti misalnya teman kalian nanya, kamu udah belajar biodiversitas belum? Oh belum, aku baru nyampe keanekaragaman hayati. Nah, itu tuh satu materi yang sama gitu. Nah, di keanekaragaman hayati ini, kita tuh kan belajar ada tingkatan tadi, ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, itu cara ngafalnya gimana sih? Nah, tingkatannya tuh ada 3 kan. Nah, cara ngafalinnya tuh gini, kalian apalin aja gesek. Kok gesek sih? Nah, ini kan ada G. Ada huruf G di sini. Nah, kita taruh di sini pertama gen. Lalu, ini S-nya apa nih? Nah, S-nya tuh spesies atau jenis gitu. Nah, gen juga itu biasa disebut varietas ya. Nah, setelah gen, spesies, ini EK-nya apa? EK-nya itu adalah ekosistem. Nah, kita belajar satu-satu nih. Jadi cara ngafalinnya tadi gesek gitu. Ingat aja gesek. Nah, sekarang kita belajar dulu yang gen. Sebelum kita tahu tentang perbedaan gen, kita juga harus tahu gen itu apa sih? Gen itu adalah materi dalam kromosom makhluk hidup. Materi dalam kromosom makhluk hidup. Gini aja lah ya, hidup gitu. Nah, ini tuh yang berfungsi untuk mengendalikan sifat. Mengendalikan sifat gitu. Jadi fungsinya itu mengendalikan sifat. Nah, sifatnya itu apa sih? Nah, karena tadi
ada perbedaan gen dan perbedaan lain-lain gitu. Ini tuh di gen itu ini mengakibatkan perbedaan sifatnya itu dibagi dua. Ada yang fenotip, ada yang genotip. Nah, fenotip itu apa sih? Nah, fenotip itu sifat yang tampak. Kalau yang genotip jelas, misalnya yang atasnya tampak, yang bawahnya sudah tidak pasti, tidak tampak. Contohnya fenotip apa sih? Contohnya itu kayak gini, beda warna rambut. Kelihatan kan? Beda warna rambut atau beda warna kulit. Dan lain-lain. Kalau genotip ini yang tidak tampak kayak apa? Ini perbedaannya itu perbedaan kayak misalnya kepintaran, emosi, dan lain-lain. Atau kapasitas otak gitu intinya. Nah, perbedaan dalam skala gen atau varietas itu tuh ada ciri-cirinya. Yang pertama, ini tuh dalam satu spesies yang sama. Nah, kita lanjut dulu yang kedua ya. Yang kedua, di yang kedua ini ditandai dengan nama Latin yang akhirnya beda. Nama Latin akhirnya beda. Tapi depannya sama gitu. Lalu di yang ketiga apa sih? Ini yang terakhir dan yang paling terpenting, perbedaan di antara gen ini tuh misalnya kita membandingkan suatu dua buah binatang, bukan buah sih, dua ekor binatang gitu. Nah, apakah mereka bisa kawin? Bisa kawin dan menghasilkan anak. Dan jadi misalnya dia menghasilkan anak, lalu si anaknya bisa bereproduksi kembali, baru itu perbedaan di antara gen gitu. Dan cucu. Kita bedah satu-satu. Ini satu spesies sama, maksudnya satu spesies sama, contohnya kayak gini. Spesies kucing misalnya. Kucing kan beda-beda ya. Ada yang Angora, ada yang kampung, dan ada juga yang apa ya, British Shorthair. Shorthair. Gitu. Lalu misalnya selain kucing apa? Oke, selain kucing misalnya kita punya yang simpel aja, manusia. Tadi udah saya singgung di itu tuh, yang fenotip dan genotip. Ini kan manusia tuh ada yang rambutnya coklat gitu. Misalnya rambut gitu. Ada yang rambutnya tuh bukan warna coklat tapi warna hitam. Lihat. Di ciri-ciri nomor satu spesies sama, benar-benar sama kan. Ini Angora, kampung, British Shorthair dalam spesies kucing gitu. Lalu misalnya manusia, ada yang rambutnya coklat, ada yang rambutnya hitam, atau misalnya ada yang rambutnya keriting. Nah, kita lihat nih, di ciri-ciri ketiga, itu bisa kawin dan menghasilkan anak cucu. Coba, misalnya kita bedah lagi nih, manusia dengan rambut coklat, nikah misalnya, dengan yang rambutnya hitam. Itu secara normal bisa menghasilkan anak nggak? Bisa, secara normal ya. Lalu lihat, yang nomor 2, nama Latin akhir beda, tapi depannya sama. Nah, sebenarnya ini adalah materinya setelah ini gitu, tapi cara membedakannya gampang kok. Misalnya, kita punya cabai. Ini kan cabai ada macam-macam ya. Ada cabai merah, ada misalnya cabai paprika gitu. Ini kan dalam satu spesies yang sama gitu, cabai atau jenis. Nah, cabai merah ini nama latinnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Nama latinnya itu adalah Capsicum annum var. Var apa? Nah, nanti di sininya tuh beda. Kita lihat paprika. Oh bentar deh, kita cabai merah dulu aja. Capsicum varlongum. Kalau paprika itu adalah Capsicum annum var grossum. Nah, lihat.
Nama akhirnya ini kan ada yang longum, ada yang longum, ada yang grossum. Padahal di depannya itu sama nih, capsicum annum var. Di bawahnya juga capsicum annum var. Nah, bedanya tuh cuma di akhir. Nah, ini tuh menandakan bahwa nama Latin di akhir, yang paling akhir itu tuh menentukan jenis yang lebih spesifik atau gen yang lebih spesifik gitu. Nanti misalnya di depannya, ini capsicum itu nama apa sih? Nama family atau nama spesies. Nah, nanti itu kita belajar di pengelompokan makhluk hidup gitu. Oke, kalian udah paham nih di perbedaan tingkat gen, keanekaragaman tingkat gen gitu. Sekarang kita lanjut ke keanekaragaman tingkat spesies. Nah, ayo kita hapus gini. Spesies atau jenis. Nah, di keanekaragaman ini tuh apa sih kan kalau tadi di gen itu dijelasinnya yang beda ini ya. Yang beda gen tapi satu spesies. Nah, misalnya di spesies ini itu tuh yang membedakannya antara ini. Jadi dia dalam satu famili yang sama. Ini ciri-ciri pertama ya. Ciri-ciri kedua, kan tadi udah nih satu famili yang sama. Nanti kakak jelasin apa sih maksudnya gitu. Nah, spesies atau jenis di sini tuh gampang dibedainnya. Ini tuh bisa dari, yang pertama itu adalah dari morfologi. Yang keduanya dari anatomi, bentuk tubuh. Yang ketiga, ini tuh fisiologi. Nah, ini tuh gampang dibedain dari tiga aspek ini gitu. Misalnya perbedaan tingkat spesies. Lalu yang ketiga, kalau tadi di gen kita sudah berbicara tentang misalnya dia punya anak, lalu anaknya tuh bisa punya anak lagi. Nah, kalau di spesies ini, misalnya dia tuh gak bisa dinikahkan gitu. Bisa dikawinkan. Tapi gak punya anak. Atau mungkin dia bisa punya anak. Atau taruhlah ada keajaiban gitu turun. Lalu dia bisa punya anak. Tapi anaknya tuh semuanya mandul. Jadi dia tuh nggak bisa punya cucu gitu. Intinya dia harus punya cucu dulu. Kalau misalnya dia nggak punya cucu, berarti itu adalah perbedaan tingkat spesies. Tapi dalam satu famili yang sama. Nah, dalam satu famili yang sama, itu tuh apa sih? Nah, misalnya, kita tahu nggak famili Felidae? Felidae itu kan terdiri dari macam-macam ya. Yang gampang deh, kucing, lalu macan, lalu harimau, singa, dan lain-lain. Nah, ini kan dalam satu famili yang sama gitu, kita tahu sendiri. Tapi bisa dilihat, kucing sama macan jelas bentuk tubuhnya beda banget. Dari cara dia makan atau cara mencari makan beda banget. Terus misalnya kita pakai cara yang ketiga untuk tahu nih kucing sama macan ini perbedaan tingkat spesies atau jenis. Nah, kita lihat kucing sama macan itu tuh misalnya dikawinin gitu ya. Nah, gitu dikawinin deh pokoknya. Nah, ini tuh bisa menghasilkan anak nggak? Ya, siapa juga yang mau nikahin kucing sama macan kan ya? Kalau misalnya punya anak nih, lalu anaknya tuh kan kayak gimana gitu. Kayak gak jelas gitu. Padahal itu dalam satu famili yang sama. Nah, berarti ini tuh perbedaan tingkat spesies gitu. Jadi beda spesies tapi dalam satu famili yang sama. Kuncinya itu. Kalau yang tadi gen itu dalam satu spesies tapi gennya beda gitu. Jadi turun. Lalu selain Felidae ini apa sih? Dari tadi hewan mulu, nggak ada gitu yang tumbuhan. Nah, ada juga yang tumbuhan, banyak. Jadi keanekaragaman hayati itu bukan tentang hewan doang, tapi ada juga yang tentang tumbuhan gitu. Misalnya tumbuhan. Hapus dulu ya. Nah, yang tumbuhan famili apa ya? Famili Palmae aja deh. Masih fresh nih Palmae. Nah, Palmae itu ada dari pohon kelapa gitu. Ada apa juga nih? Aren, sagu gitu. Aren. Nah, ini kan dalam bentuknya aja udah beda gitu. Tapi pohon kelapa dan aren itu berasal dari satu
famili yang sama, yaitu Palmae. Walaupun bentuknya tuh beda banget gitu. Jadi bisa dilihat dari morfologi, anatomi, dan fisiologinya, misalnya tumbuhan. Lalu setelah itu kan tadi udah spesies, udah gen, udah. Sekarang kita lanjut ke ekosistem. Tapi sebelum lanjut ke ekosistem, aku mau nanya dulu nih. Bisa nggak mereka nikah dan suatu saat punya cucu? Jelas bisa ya. Bisa. Ini menandakan bahwa ini tuh perbedaan tingkat gen gitu. Tadi udah aku jelasin. Nah, pertanyaan kedua. Bisa nggak sih ini singa sama kucing mereka nikah dan suatu saat punya cucu? Nggak bisa. Jelas banget nggak bisa. Tapi kita harus lihat nih. Ini bisa atau nggak bisa? Nggak bisa kan tadi? Nah, kita harus lihat lagi satu lagi. Ini dalam satu famili yang sama nggak? Jelas, ini dalam satu famili yang sama. Jadi kita udah tahu bahwa familinya itu adalah Felidae gitu. Felidae. Nah, berarti ini tuh perbedaan tingkat spesies. Aku mau memperjelas aja gitu. Kan kalau ini secara normalnya, mereka ini bisa menghasilkan cucu. Dan nanti cucunya itu bisa menghasilkan cucu lagi gitu. Jadi cucu pangkat 1000 bisa aja gitu. Lalu setelah itu kita ke ekosistem. Nah, ekosistem. Maaf tulisan aku kalau jelek ya. Nah, ekosistem ini apa sih? Nah, ekosistem ini adalah kesatuan faktor biotik dan abiotik. Masih inget nggak nih biotik dan abiotik, yang hidup dan yang nggak hidup apa? Nah, yang hidup itu adalah biotik gitu. Kita harus tahu bahwa bio itu artinya hidup. Itu bahasa Latin ya. Ini materi SD sebenarnya. Lalu karena faktor biotik dan abiotik itu bermacam-macam, nah itu mengakibatkan bahwa ekosistem juga ini ada yang bermacam-macam. Tapi misalnya ekosistem bermacam-macam, kita harus lihat nih, di dalam ekosistemnya ada apa aja. Misalnya di dalam ekosistemnya tuh banyak keragaman jenis gitu. Keragaman jenis, baik hayati dan lain-lain gitu. Nah, ini tuh misalnya semakin tinggi keragamannya, maka semakin bagus juga. Bagus dan stabil ekosistemnya. Ekosistem. Ingat nggak kenapa dinosaurus itu punah? Padahal gini, dinosaurus itu ada yang di dalam gua, ada yang hidup di dalam gua, ada yang hidup di luar gua gitu. Nah, karena dinosaurus itu banyak yang mati gara-gara kena meteor, padahal kan masih ada tuh dinosaurus yang di dalam gua. Tapi kenapa bisa punah juga? Karena ekosistemnya nggak stabil gitu. Jadi makanannya tuh nggak ada. Padahal dinosaurusnya masih ada. Nah, itu tuh yang dinamain nggak stabil gitu. Nah, ekosistem ini tuh diakibatkan oleh apa sih? Nah, diakibatkan oleh letak geografis. Jadi perbedaan ekosistem itu bisa letak geografis dan juga perbedaan iklim. Nah, apa sih ini yang dimaksud letak geografis dan perbedaan iklim? Nah, kita lanjut bahas sekarang. Jadi ekosistem itu dibagi menjadi dua. Coba tebak apa? Ya, salah. Darat dan perairan. Gitu. Sekarang kita bahas yang darat dulu. Nah, ini ada banyak nih. Ada berapa foto? Ada 7 foto nih. Nah, kan ini ada 7 ya. Ada 7 perbedaan. Bentar aku cek dulu ini. Ngerekam nggak? Oh, ngerekam. Nah, ini kan ada 7 perbedaan ya. Nah, yang pertama ini namanya apa sih? Yang pertama ini namanya savana. Nah, savana itu contohnya apa? Atau ciri-cirinya apa? Savana itu adalah padang rumput yang memiliki beberapa pohon. Nah, biasanya savana ini terletak di daerah yang memiliki iklim tropis. Jadi ini adalah macam-macam ekosistem darat gitu ya. Yang kedua, ini kalau yang suka nonton Tarzan tahu banget nih. Ini adalah hutan
hujan tropis, bukan hujan uap. Nah, hutan hujan tropis ini memiliki iklim tropis gitu. Udah kelihatan banget ya dari namanya gitu, hutan hujan tropis. Yang kedua, nah, uniknya dari hutan hujan tropis ini tuh memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman hayati yang tinggi gitu. Nah, tadi kan udah disinggung sebelumnya. Misalnya keanekaragamannya tuh tinggi, berarti ekosistemnya stabil dan bagus gitu. Nah, yang ketiga apa nih? Yang ketiga ini adalah padang rumput. Benar. Padang rumput ini itu tuh memiliki ciri-ciri apa? Curah hujan tinggi. Lalu, nah, rumputnya subur. Karena sering tuh, misalnya padang rumputnya tuh dimakanin sama sapi, sama kambing. Nah, gara-gara itu tuh ekosistemnya stabil kan, makanya rumputnya subur. Lalu ciri-ciri yang ketiga apa? Nah, ciri-ciri yang ketiga ini nggak ada pohon. Jadi bedanya sama savana, misalnya savana itu memiliki beberapa pohon, nah kalau padang rumput itu nggak ada pohon sama sekali gitu. Yang keempat, ini tempat kita nanti di akhirat ya. Ini adalah gurun. Nah, gurun ini tuh ciri-cirinya itu luas banget. Yang paling luas dari semua ini. Lalu ciri-ciri yang kedua, itu tuh curah hujannya rendah. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini itu tuh tandus banget ya. Tandus. Nah, kita lanjut nih. Selanjutnya ini apa nih? Kok kayak kenal-kenal gitu? Nah, ini tuh adalah hutan gugur. Hutan gugur. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ciri-ciri ini berada di daerah dengan 4 musim. Apa aja, ayo? Musim dingin, musim semi, lalu musim apa lagi coba? Oke, benar, musim panas. Lalu abis itu musim apa? Ya musim gugur itu sendiri. Ya kan namanya juga hutan gugur gitu. Nah, lalu setelah hutan gugur ini ada apa? Ini namanya taiga. Nah, ganya jangan dihapus. Taiga ini adalah daerah dengan iklim tropis dan jadi gini nih, taiga itu berada di antara daerah dengan iklim tropis. Jadi misalnya ini tropis gitu. Lalu ini tuh iklim kutub. Nah, taiga tuh berada di tengah-tengahnya gitu. Nah, lalu yang terakhir, temannya taiga apa sih? Tundra. Nah, tundra itu udah kelihatan banget ya dari fotonya gitu. Kalau ini tuh daerah yang memiliki suhu sangat rendah. Suhu rendah gitu. Contohnya kayak Antartika dan lain-lain. Nah, tadi kan kita udah belajar nih tentang ekosistem darat. Nah, selanjutnya kita ke ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan. Ekosistem perairan. Nah, perairan itu dibagi dua. Dibagi dua nih. Berdasarkan air gitu. Ada yang air tawar, ada yang air laut. Nah, nanti dari dua ini tuh dibagi lagi. Air tawar tuh dibagi lagi. Yang lentik, atau misalnya kalian bingung nih, lentik apa? Itu tuh memiliki air yang tenang gitu. Kalau selain lentik apa? Nah, selain lentik itu enak. Lotik. Ini kalau lapar jadi lotek ini. Nah, kalau tadi tenang, yang ini tuh gak tenang gitu. Atau mengalir. Contohnya lentik itu apa sih? Nah, contohnya lentik itu kayak danau. Atau yang kedua itu rawa gitu.
Nah, kalau lotik ini yang mengalir apa coba? Yang pertama ini sungai gitu. Kan air tawar ya judulnya. Atau air terjun. Dan lain-lain gitu. Kalau air laut itu dibagi lagi berdasarkan macamnya. Yang pertama, ada air laut, perairan laut, laut dalam. Tapi gak sedalam cintaku padamu. Oh. Yang kedua, ada perairan, air laut, macamnya itu terumbu karang. Lalu setelah terumbu karang, yang ketiga itu adalah estuari. Nah, estuari apa sih kok kayak baru dengar gitu? Nah, estuari itu adalah padang lamun atau hutan mangrove. Hutan mangrove. Atau padang lamun. Gitu. Jadi setelah estuari apa sih? Kan tadi katanya ada 5. Nah, ini tuh adalah pantai pasir. Setelah pantai pasir, apa sih yang terakhir? Tapi bukan yang tidak paling penting, adalah pantai batu. Anjay, keren banget nih. Nah, jadi ekosistem perairan itu dibagi menjadi 2, tawar dan laut gitu. Nanti dibagi-bagi lagi. Ini laut itu berdasarkan macam. Kalau misalnya air tawar, ini tuh berdasarkan keadaan air. Gitu, teman-teman. Lalu, kalau setelah ekosistem, aku pengen tahu nih komponen biotiknya apaan aja gitu di sistem perairan ini. Oh, ada banyak komponen biotiknya. Ayo kita bahas. Yang pertama, coba tebak ini apa? Ini adalah plankton. Plankton itu apa? Plankton itu organisme yang bergerak pasif. Pasif. Nah, plankton nih musuhnya Krusty Krab. Lalu yang kedua, ini setelah plankton, ini kelihatan ya, nekton. Nih, kelihatan dari gambar-gambarnya ini kalau ini tuh yang bergerak aktif gitu. Jadi kalau tadi plankton bergerak pasif, ini tuh yang bergerak pasif. Nah, setelah nekton, apa sih ini yang ketiga? Ini adalah neuston. Nah, neuston ini kalau tadi bergerak pasif dan sorry ini bukan pasif, ini aktif. Nah, neuston ini adalah yang mengapung di permukaan air. Mengapung. Contohnya kayak misalnya neuston ini teratai gitu. Laba-laba air. Gitu. Dan masih banyak lagi. Ini mantan bulu babi. Ini adalah bentos, bercanda ya. Ini adalah bentos. Bentos itu apa sih? Ini bukan makanan ya. Ini adalah yang di dasar perairan. Yang di dasar perairan. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak ini, bulu babi. Lalu apalagi selain bulu babi? Ada ini. Kalian pernah tahu nggak temannya SpongeBob? Nah, si Patrick. Lalu ini apa sih? Ini yang ketiga ini kayak udang gitu. Nah, ini adalah periviton. Periviton ini apa sih? Nah, periviton ini adalah yang melekat pada organisme lain. Yang melekat pada organisme lain. Contohnya apa? Coba kalian tebak dulu deh, ini udang apa gitu. Nanti kalau misalnya bener, nanti dapat foto sama aku. Enggak, kita bohong. Ini adalah, kalau misalnya tadi plankton bergerak pasif, terus nekton bergerak aktif, neuston, dan bentos, ini tuh periviton tuh yang paling males gitu. Soalnya dia melekat gitu pada organisme lain. Nah, contoh dari periviton itu adalah udang Renic artemia. Jadi ini tuh udang, benar udang. Tapi udang Renic artemia.
Nah, kalau dari tadi kita udah belajar tentang ekosistem, terus ada komponennya juga. Nah, sekarang kita belajar tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Gitu. Nah, jadi ini tuh adalah peta Indonesia ya. Ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi persebarannya itu tuh dibagi sama 2 garis. Ini ada garis Wallace dan garis Weber. Nah, Weber. Kalau kalian bingung nih, Wallace dulu atau Weber dulu nih yang paling kiri, ingat aja. A dulu, baru E gitu kan. Ini ada Wallace, A dulu, terus Weber, sorry. Jadi A dulu baru E gitu, nafalinnya ya. Nah, garis Wallace ini tuh membagi apa sih? Nah, kan ini ada 3 daerah nih yang terbagi nih. Nah, daerah yang ini tuh biasanya dikenal dengan Oriental. Atau biasa juga disebut sebagai Asiatis. Kalau yang tengah ini biasanya disebut dengan peralihan. Yang paling kanan, ini lihat, kalian ada Australian. Ini yang paling kanan itu namanya Australis. Nah, jadi garis Wallace itu dari Selat Lombok sampai ke Sulawesi Selatan. Sulsel. Lalu terus sampai ke Filipina. Filipina apa ya? Filipina Selatan gitu. Ya, Selatan. Filipina Selatan. Kalau garis Weber, ini tuh dari mana sih? Kalau garis Weber itu dari Timur Sulawesi. Timur Sulawesi. Sampai ke utara Pulau Aru. Utara Pulau Aru. Gitu. Nah, lalu apa sih ini yang dimaksud dengan Oriental, peralihan, atau Australis gitu. Nah, kita belajar tentang itu di slide selanjutnya. Ini. Nah, kita belajar tentang fauna daerah Oriental dulu. Sebelumnya kita harus tahu Oriental. Oriental itu ada di daerah mana aja sih? Nah, tadi kita bisa lihat ini petanya ini adalah di sini, di sini, di sini gitu. Oriental itu kayak yang gedenya itu di pulau ini. Nah, jadi Oriental itu di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Madura, dan lain-lain gitu. Dan pulau-pulau kecilnya lah. Lalu ciri-ciri flora dan fauna di daerah Oriental tuh apa sih? Nah, bentar kakak kasih ini dulu deh. Ciri-cirinya, ciri-ciri fauna dulu deh, fauna. Nah, ciri-ciri fauna yang pertama itu banyak mamalia berukuran besar, jadi mamalianya besar gitu. Lalu ciri-ciri kedua itu adalah banyaknya jenis kera, jadi jenis keranya banyak. Gitu. Lalu yang ketiga, ini tuh jadi di wilayah Oriental itu tuh banyak burung-burung yang suaranya merdu, burung suara merdu. Tapi warnanya kurang menarik, warna bird gitu. Nah, contoh-contohnya ini. Yang pertama mamalia besar, gajah jelas. Terus burungnya suara merdu, jalak bali juga iya. Elang putih iya. Yang terakhir apa nih? Mantan. Orang utan maksudnya. Lalu ini ciri-ciri fauna. Ciri-ciri fauna. Bercanda. Oh, flora, sorry. Flora. Ciri-cirinya apa sih gitu kan di Oriental? Itu tuh jenis tumbuhan rotannya beragam. Rotan beragam. Terus ciri-ciri yang kedua ini banyak jenis. Meranti-merantian. Nah, contohnya ini ada mahoni, ada kantung semar, ada Rafflesia arnoldi gitu yang baunya semerbak surga. Lalu ada juga anggrek gitu. Lalu setelah Oriental, ayo kita move ke peralihan. Ingat ya. Oh, Oriental ini juga biasa disebut dengan Asiatis.
Ingat. Lalu yang kedua, tipe peralihan. Nah, peralihan ini ada di daerah mana aja sih? Nah, peralihan ini tuh ada di daerah Sulawesi dan sekitar Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Nah, jadi ciri-cirinya tuh apa aja sih di peralihan? Ciri-ciri faunanya. Ciri-ciri faunanya itu yang pertama adalah faunanya tuh mirip Asiatis dan Australis gitu. Jadi kan di tengah-tengah kayak banyak banget lah gitu yang peralihannya. Jadi mirip Asiatis dan Australis. Kalau kalian bingung kenapa bisa mirip, kita lihat lagi petanya. Nih, peralihan tuh di tengah-tengah. Jadi banyak hewan yang kesini, banyak hewan yang kesini. Gitu jadinya makanya mirip gitu. Jadi hewan-hewan di daerah peralihan itu mirip. Lalu ciri-ciri fauna yang kedua. Ciri-ciri fauna yang kedua ini adalah banyaknya hewan langka gitu atau endemik. Gak jarang juga peralihan ini disebut dengan wilayah endemik gitu. Terus ciri-ciri yang ketiga, banyak yang berukuran sedang dan tidak berbulu. Mamalianya. Lalu banyak juga burung khas. Burung endemik juga banyak gitu. Contohnya ada apa aja nih? Nah, ini ada serendit sange. Lalu ada anoa, ada ikan duyung, anjay. Ini ada kuda Sumba, ada komodo yang tadi katanya endemik kan, ada juga babi rusa gitu. Lalu ciri-ciri flora yang kedua. Ciri-ciri flora sekarang. Ciri-ciri floranya apa sih? Nah, ciri-ciri floranya itu jenis tumbuhan palemnya banyak. Jenis palem banyak. Lalu yang kedua apa? Tumbuhan paku banyak. Contohnya apa? Ini adalah apa? Ayo. Ini adalah kayu eboni. Kalau yang ini apa? Ini adalah pohon punya keluarga presiden. Pohon Orde Baru. Pohon cendana. Anjay. Lalu setelah pelarian kita ke Australis. Nah, di Australis ini tuh daerahnya itu tuh Australis. Bentar. Australis. Karena kita tahu nih, kita lihat peta dulu. Karena ini kan Papua. Ini Papua. Nah, di bawahnya ini adalah Australia. Jadi, kenapa disebut Australis tuh karena itu. Atau biasa juga disebut dengan daratan Sahul gitu. Sahul juga bisa. Sahul. Ini tuh ciri-ciri floranya. Oh bentar, ini meliputi daerah apa dulu nih? Papua dan sekitarnya gitu. Kayak Azan. Dan sekitarnya. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri faunanya dulu deh. Nah, ciri-ciri faunanya dulu, ini tuh biasanya mamalianya berukuran kecil. Jadi mamalia kecil. Lalu yang kedua, apa sih? Nah, banyak hewan berkantung. Lalu yang ketiga itu adalah tidak terdapat spesies kera gitu. Tidak terdapat spesies kera. Jadi mantan gak mungkin ada di daerah Papua gitu. Lalu abis itu apa sih? Nah, abis itu ada ini. Kalau tadi di daerah Asiatis itu tuh burung-burungnya tuh warnanya bagus, tapi suaranya tuh bad gitu. Nah, kalau di sini, kalau di Australis, ini tuh burungnya warna-warni. Burung warnanya bagus. Tapi suaranya bad. Ini keadilan yang sesungguhnya gitu. Nah, contohnya ini adalah walabi gitu. Ini adalah opossum layang. Ini adalah
kasuari dari Papua. Ini jelas banget ini endemik gitu. Ini adalah kanguru pohon gitu. Kalau tadi ciri-ciri fauna udah, sekarang kita ke ciri-ciri flora. Ciri-ciri flora. Yang pertama, nah, jenis meranti-merantian sedikit. Lalu yang kedua, terdapat hutan kayu putih. Terdapat hutan kayu putih. Atau hutan sabana dan hutan sabana. Lalu yang ketiga, ini tuh tidak memiliki rotan gitu. Kalau sebelumnya itu kayak akan tumbuhan rotan, kalau yang ini tuh nggak punya rotan gitu. Terus ini juga banyak tumbuhan sagu, banyak sagu. Gak heran kenapa biasanya orang-orang dari timur itu tuh suka makan sagu, karena di sana itu banyak sekali sagu gitu. Contohnya ini adalah pinus, ini adalah gandaria, cemara, palma, dan last but not least cendana gitu. Oke, sekian materinya part 1. Nanti lanjut ke part 2 ya, karena ini belum beres, ada 3 bagian lagi. Jangan lupa subscribe. Thank you.